Shalom rekan-rekan pemuda, apa kabarnya pada hari ini? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kembali lagi dalam program kesayangan kita, SBP on the Weekend, bersama saya, Vikaris Novita Sarah Sumampau dari GPIB Jemaat Siloam Kota Baru Riau. Teman-teman pemuda, sebelum kita memulai perenungan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu bagi kami semua hingga pada saat ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, agar kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan pemuda, kehidupan kita dapat disamakan dengan ketika kita mendaki sebuah gunung, yang dimana sepanjang perjalanan atau sepanjang pendakian gunung itu kita melalui banyak hal yang tidak mudah. Mulai dari persiapan ketika kita akan mendaki, lalu ketika kita memulai pendakian dan harus melewati pos demi pos, di mana banyak sekali rintangan yang harus kita lalui. Kadang kita terjatuh, kadang kita harus berjalan dengan sebuah tanjakan atau menurun sehingga membutuhkan banyak energi yang besar. Tidak lupa ada berbagai tantangan atau rintangan selama pendakian untuk mencapai tujuan. Dan hal ini sama dengan kehidupan yang kita lalui, di mana setiap kehidupan kita pasti ada tantangannya tersendiri. Namun, rekan-rekan pemuda, di dalam perjalanan kehidupan kita, kita seharusnya tidak mudah menyerah akan setiap pencobaan-pencobaan atau tantangan-tantangan yang kita lalui. Kita seharusnya tidak mudah menyerah akan setiap pergumulan yang kita lalui. Ada kekuatan yang harus kita miliki agar kita bisa bertahan di dalam situasi tersebut. Kemampuan seseorang untuk menanggapi kesulitan dan perubahan di dalam hidupnya disebut dengan adversity quotient. Paul Scholes membagi 3 tipe manusia dalam menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah tipe quitters. Orang dengan tipe quitters adalah orang yang cenderung menghindar dan berhenti sebelum melakukan sesuatu. Ibarat ingin mendaki pegunungan, tipe quitters ini sudah menyerah duluan, sudah menganggap bahwa rasa-rasanya ia tidak mampu untuk menjalani pendakian itu. Ibaratnya sebelum berperang ia sudah menyerah duluan. Orang-orang seperti ini
atau tipe quitters ini juga cenderung dikuasai oleh perasaannya tersendiri. Takut jalan jauh, takut nantinya capek, takut nantinya kehausan, kelaparan, dan menolak untuk berjuang dalam pendakian. Atau bisa dikatakan tipe quitters ini sulit untuk keluar dari zona nyaman. Lalu tipe yang kedua adalah tipe campers. Orang dengan tipe ini adalah orang yang sudah berani memulai tetapi seringkali menyerah di tengah jalan. Kalau kita ibaratkan ketika mendaki sebuah gunung, baru saja setengah perjalanan atau mungkin baru saja hampir sampai, ia sudah memilih untuk menyerah. Udahlah, aku sampai di sini aja, aku capek, aku tidak mampu lagi untuk sampai pada puncaknya. Nah, mereka mudah menyerah karena mereka tidak tahan dengan pencobaan dan tantangan selama perjalanan di dalam pendakian itu. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe climbers. Nah, tipe ketiga atau tipe yang terakhir ini adalah tipe yang terbaik. Orang-orang tipe climbers ini adalah orang-orang yang sulit dihentikan di dalam perjuangan. Mereka tangguh, mereka kuat, mereka tidak mudah untuk menyerah. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk mencapai puncak. Dan begitulah dengan kehidupan mereka. Bagi mereka, pencobaan-pencobaan yang dihadapi selama perjalanan hanyalah sebuah tantangan yang harus dilewati. Keinginannya yang besar membuat ia terus bertahan, karena perjuangan tidak boleh diakhiri begitu saja, karena takutnya pada akhirnya perjuangan itu menjadi sia-sia. Rekan-rekan pemuda, dari ketiga tipe yang sudah kita bahas bersama-sama, kira-kira rekan-rekan pemuda ada di tipe yang mana? Quitterkah yang tidak berani memulai? Atau camper yang mudah menyerah? Atau climber yang tahan akan setiap pencobaan sehingga mereka bisa berhasil? Dalam pembacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk tetap teguh dalam setiap pencobaan-pencobaan yang dialami oleh jemaat Korintus. Mengingat jemaat Korintus pada saat itu sedang timbul berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di dalam jemaat oleh karena banyaknya pengaruh-pengaruh buruk yang masuk ke kota atau jemaat Korintus pada saat itu. Rasul Paulus dalam pesannya di ayatnya yang ke-13 yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Allah atau Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam kehidupan ini, rekan-rekan pemuda, tentu saja kita pasti pernah mengalami pergumulan atau tantangan yang berat. Teman-teman mungkin tahu istilah quarter life crisis yang sedang tren, di mana umur-umur 25 tahun ke atas punya kekhawatirannya tersendiri. Entah itu masalah karir, pernikahan, keluarga, pendidikan, hubungan dengan orang-orang terdekat, dan lain-lain. Namun di balik kekhawatiran itu, di balik pergumulan yang sampai saat ini kita rasakan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita semua. Meskipun lamanya waktu menunggu hasil perjuangan, besarnya pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seringkali tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Tetapi terkadang untuk mencapai hal itu, sama seperti tema kita pada malam hari ini, terkadang kita harus terbentur berulang kali sehingga kita bisa menjadi terbentuk. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melalui pencobaan itu sendirian. Oleh sebab itu, tetaplah teguh pada imanmu, tetaplah teguh pada setiap pergumulan dan pencobaanmu. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, kiranya mengingatkan
dan menguatkan kita semua. Teman-teman, mari kita menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami alami pada hari ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama dikuatkan oleh firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi penuntun kami, agar kami boleh tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi dan pencobaan yang kami alami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus bersama-sama dengan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dalam pekerjaan, pendidikan, dan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa di program SBP on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!